Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Fasyabdillah dari Prodi Sains Data dengan NPM terakhir 52. Assalamualaikum Pak Fazlul. Di sini saya ingin mengerjakan tugas ETS Agama Islam kelas Q746 untuk nomor 1 dengan pertanyaan sebagai mahasiswa dari berbagai bidang keilmuan, Anda dituntut untuk mampu memahami agama secara lebih komprehensif. Jelaskan menggunakan bahasa Anda sendiri eh, bagaimana urgensi agama untuk kehidupan Anda dan bagaimana keilmuan tipologi Anda membantu Anda dalam memahami agama. Oke, di sini jadi sebagai mahasiswa sains data, saya dan beragama Islam, saya melihat bahwa agama memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk cara pandang dan perilaku saya dalam menjalani kehidupan, termasuk dalam aktivitas akademik dan profesional. Agama tidak hanya menjadi pedoman moral dan spiritual, tetapi juga menjadi dasar dalam membangun etika berilmu dan berteknologi. Dan menurut saya dalam Islam sendiri itu ilmu dipandang sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sehingga dalam proses pencarian, pengolahan, dan penyebaran data, karena saya ada prodi sains data itu harus dilandasi dengan niat yang lurus dan nilai-nilai kebaikan dan ketuhanan di dalam Islam itu. Dan menurut saya urgensi agama dalam kehidupan itu sangat berasa untuk diri saya sendiri ketika harus membuat sebuah keputusan yang menyangkut kejujuran, tanggung jawab, serta dampak sosial dari pekerjaan saya. Sebagai contoh, karena saya adalah data science, maksudnya prodi data science, itu saya mengolah data, itu saya harus dituntut untuk menjaga akurasi dan tidak memanipulasi informasi. Ya kayak membohongi informasi, kayak mengganti hanya demi sebuah keuntungan semata atau keuntungan suatu instansi gitu lah ya. Karena Islam sendiri sangat menekankan kejujuran dan amanah. Selain itu, agama mengajarkan saya pentingnya niat yang benar dan tujuan yang nasihat, sehingga ilmu yang saya pelajari tidak disalahgunakan untuk merugikan orang lain. Keilmuan di prodi sains data juga sangat membantu saya memahami agama dari sudut pandang yang lebih rasional dan terstruktur. Jadi, karena dosen saya, kalau di sains data itu, kita nggak boleh gampang percaya dengan hal-hal yang sudah beredar di internet, karena kita tidak tahu bagaimana eh, data itu disampling atau diambil gitu. Misalnya pendekatan analitis dan berpikir sistematis. Dalam data science, membuat saya mampu membaca dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran secara lebih mendalam juga, termasuk dalam hal statistik, pola sosial, maupun fenomena alam. Dan bahkan saya melihat potensi besar untuk menggunakan sains data dalam pengembangan takwa digital, pemetaan perilaku keagamaan masyarakat, hingga mengkaji korelasi antara keilmuan dan kualitas hidup. Jadi, di sains data selama kita bisa mencari data-datanya kayak misalkan seberapa sering orang ini melakukan tindakan yang dikata agamis atau kayak misalkan sering baca Al-Quran dan salatnya, itu kita bisa lihat intensitasnya, apakah anak ini perilakunya berubah menjadi lebih baik atau lebih buruk. Itu bisa saya set selama datanya ada. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam setiap aspek ilmuwan, saya percaya bahwa profesi di bidang data science bisa menjadi ladang pahala dan kontribusi nyata bagi umat. Ilmu pengetahuan dan agama bukanlah dua hal yang bertentangan. Justru keduanya bisa saling menguatkan untuk menciptakan peradaban yang berilmu, berakhlak, dan berkeadilan. Ini membuat saya ingat dengan suatu quotes atau suatu ucapan dari Ustadz Felix Xiao. Beliau mengatakan bahwa uh, Al-Quran dan buku-buku keilmuan lainnya itu memiliki fungsi yang berbeda. Al-Quran lebih mempertanyakan why, kenapa, ya why. Jadi Al-Quran hanya menjawab seputar why, kenapa. Tapi untuk what and how, kita masih butuh sains atau ilmu. Karena dalam sains sendiri juga mencari ilmu harus kita adalah suatu keberkahan dan sebagai bentuk kayak usaha kita untuk bisa mencapai kehidupan yang baik di akhir dan dunia. Sekian dari saya, Pak Fazlul. Maaf kalau ada salah kata. Untuk soal selanjutnya, eh, saya akan bisa videonya. Terima kasih Pak Fazlul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.